Qum ya Ahmad. Ahmad, mana Ahmad? Qum. Sebutkan 3 dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang dalam surga. Kedua, tiga, jazakallah ya. Jelis. Yang mana ini? Kelasnya anak ini mana ini? Indah. Kum. Sebutkan. Pertama, dua saja. berbuat baik kepada anak dan saudari perempuan. Berbuat baik kepada Anak perempuan dan saudari perempuan. Taib hadis. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu ahadikum salatu banatin aw salatu akhwatin ilaihin illa dakhala jannah. Masyaallah. Kedua, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya. Nah, Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahu jannah. hadis man? Sufyan. Ijlis. Anta. Qum. Dua saja. Pertama, balasan bagi orang yang bertakwa. Bertakwa. Kepada surga-surganya Allah. Nah, Selanjutnya, Al-Fatihah dan Jannah bagi muttaqin dan bagi lain. Masya Allah. Yang kedua, Lama-lama dalam meraih ampunan dan surga, meraih ampunan Allah dan surga Allah, surga-surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, jannatin arduha ka'ardi samai wal ardh. Wa idzal ladzina amanu billahi wa rasulih, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'alim. jazakallah khair. Ijlis. Masya Allah. Nah, seorang santri harus setiap segala sesuatunya harus siap, ya kan? Antum memiliki hafalan Al-Quran maupun hadis, mempergunakannya itu harus siap, karena setiap dalil baik dalam Al-Quran maupun Sunnah dia memiliki syahid, poin-poin, maka antum harus memahaminya dan tahu cara mempergunakannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din wal abna rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarhus Sunnah yang kita ambil dari ta'liqat Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala terkait dengan penjelasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di pembahasan yang sebelumnya kita membahas terkait dengan salah satu prinsip-prinsip keimanan dan rukun keimanan terkait dengan al-iman bil qada wal qadar, beriman terhadap al-qada wal qadar. Begitu pula kita menjelaskan bahwasanya tidak boleh kita membicarakan, berdebat dan memperdebatkan takdir. Terkhusus ini memang adalah perkara yang terlarang di dalam agama kita. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal kalam wal jidalu
wal khusumatu fil qadari khassatan manhiyun anhu. Membincangkan, memperdebatkan, khusumah, berdebat sampai bertikai, sampai berkelahi berkaitan dengan takdir secara khusus, itu perkara yang terlarang. Perkara yang terlarang. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya, qauluhu, ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, manhiyun anhu inda jami'il firati li'anna al-qadara sirrullahi. Memperbincangkan, memperdebatkan takdir, perkara takdir terlarang di sisi seluruh al-firaq, karena takdir itu adalah merupakan rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Terlarang indal firaq, maksudnya inda jami'il umam. Terlarang menurut seluruh umat-umat sebelum umat al-Islam. Dilarangnya memperbincangkan, memperdebatkan takdir bukan hanya di agama kita, tapi agama sebelum syariat, sebelum syariatul Islam itu memang sudah terlarang. Sebab takdir itu rahasianya Allah. Wasirru la yumkinul ihatatu bihi. Dan yang namanya rahasia tidaklah mungkin kemudian diliputi, diketahui oleh makhluk. Yaqulullah jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan apa yang Allah telah kehendaki. Dalil yang kedua, wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Tidak pula di belakang mereka, dan mereka tidak bisa meliputi dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmu. Sehingga nasihatnya, la tadkhul fi syu'unillahi jalla wa ala. Jangan kamu masuk pada urusan-urusannya Allah jalla wa ala. Perkara gaib, ya, perkara takdir, itu barakallahu fikum urusannya Allah. Jangan kita masuk ke dalamnya. Lakin alaika bi syu'uni nafsik, akan tetapi wajib bagimu untuk mengurusi urusanmu saja. Alaika bil amali salih wa tarkidz dzunubi, wajib bagimu untuk fokus beramal saleh dan meninggalkan dosa-dosa. Itu saja kita fokus. Tidak usah kita masuk pada perkara-perkara yang memang itu ranahnya hanya Allah yang mengetahui. Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita urusannya adalah banyak beramal saleh, meninggalkan maksiat, wabit taubati minha, dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Wa hasib nafsaka ma dumta ala qaidil hayati. Introspeksi dirimu selama kamu masih dalam ikatan kehidupan dunia ini. Istaghil wa nafsak, istaghil nafsak. Sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang bermanfaat. Amma in tusghila nafsaka bil qada'i wal qadar, walimadha kana walimadha yakun, wa in kana Allahu muqaddiral maqadir fa ana lastu bihajatin lil amal. Adapun kamu menyibukkan dirimu dengan memperbincangkan al-qada wal qadar, dengan mengatakan kenapa bisa terjadi, kenapa saat ini kok bisa terjadi. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan takdir-takdir, maka saya tidak butuh untuk beramal. Untuk apa beramal? Fahadha kulluhu kalamun batil wala qimata lahu. Ini ucapan yang batil, tidak ada nilainya. Oleh sebab itu, walamma qala sahabatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, ala nattakilu ala kitabina ay ma qaddara lana. Oleh karena itu, ketika para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kami itu bersandar kepada catatan takdir kami saja, apa yang telah ditakdirkan kepada kami saja? Ini barakallahu fikum, asalnya ketika Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika di suatu hari
berkata ketika mengiringi jenazah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempat duduknya di dalam neraka dan tempat duduknya di dalam surga. Masing-masing kita ini semuanya sudah ditetapkan siapa penghuni neraka dan siapa penghuni surga. Maka para sahabat pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Wahai Rasulullah, kalau begitu kita menyandarkan saja kepada apa yang telah ditetapkan untuk kami. Untuk apa beramal? Dan kita meninggalkan untuk beramal. Maka fa'ajabahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian, ya, karena segala sesuatunya telah dimudahkan kepada jalan yang dia diciptakan untuknya. Ya, ini terpotong. Adapun lanjutan hadisnya disebutkan, "Fa amma man kana min ahli sa'adah fayuyassiru li'amali ahli sa'adah wa amma man kana min ahli syaqa'i fayuyassiruhu li'amali ahli syaqawati." Maka adapun orang yang termasuk dari kalangan ahlu sa'adah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya amalannya orang-orang yang beruntung dan selamat. Adapun orang yang kemudian dia termasuk ahli syaqa yang sengsara nanti akhiratnya, maka Allah mudahkan baginya dengan amalan dari amalannya orang-orang yang sengsara. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Sesungguhnya usaha kalian itu beragam. Maka barang siapa yang dia memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tepat dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami akan mudahkan baginya untuk mendapatkan kemudahan, itu kebahagiaan. Dan adapun orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna. Al husna tadi apa? Pahala yang terbaik yang sudah disiapkan berupa surga. Fasanuyassiruhu lil usra, maka sungguh kami akan mudahkan baginya kesulitan-kesulitan. Nah, kami akan mudahkan baginya kesulitan di dalam neraka. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah jawaban kafin, syafin, wafin. Jawaban yang sungguh memuaskan. Ya, jawaban yang sungguh memuaskan. Artinya apa? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang termasuk dia orang-orang yang akan berbahagia akhiratnya, maka Allah mudahkan baginya amalannya orang yang akan berbahagia nanti masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Artinya apabila engkau menginginkan surga, tempuhlah sebab-sebab yang akan membawamu ke dalam surga. Tempuhlah sebab-sebab yang akan membawamu ke dalam surga. Seperti hadis-hadis yang dibacakan tadi oleh anak-anak kita. Istiqamah, birrul walidain, menuntut ilmu, kan sebab-sebab masuk surga. Lakukan itu, amalan. Nah, sebab-sebab hidayah. Maka amalan, kalau kita inginkan mendapatkan hidayah, lakukan amalan-amalan yang itu menjadi sebab kita mendapatkan hidayah.
Kan kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebab-sebab hidayah itu apa? Berteman dengan orang yang saleh. Sebab-sebab hidayah itu apa? Ya, kita menuntut ilmu, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab hidayah. Hidayah itulah yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar, yang ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tempuh sebab-sebabnya. Nah, begitu pula barakallahu fikum ketika Nabi mengatakan wa amma man kana min ahli syaqa, siapa yang kemudian dia termasuk dari orang-orang yang sengsara, maka Allah juga akan mudahkan baginya jalan-jalan atau amalan orang-orang yang memang dia sengsara nanti akhiratnya. Ya. Maka ahlus syaqa, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang bergelimang kehidupannya dengan kesyirikan dan kekufuran, mereka itu menempuh jalan-jalan yang menuju ke sana memang. Kenapa mereka binasa? Karena mereka sendiri yang membinasakan diri mereka sendiri. Maka kalau kita melihat hadis ini, ayyuhal ikhwah wal abana rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amarana an na'mal. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk beramal, tidak boleh pasrah kepada takdir. Ya, karena kita ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kan kita tidak tahu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, kalaulah kemudian kita sudah mengetahui misalkan bahwa kita ini memang pasti masuk surga, maka sungguh apa? Manusia ini tabiatnya pasti dia meninggalkan untuk beramal. Sebab kenapa? Karena dia sudah tahu kok saya masuk surga. Itulah sebabnya kemudian dirahasiakan takdir itu, sirrullah. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Idzan i'malu. Kalau begitu, i'malu, beramallah kalian. Ya, beramallah kalian. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwa na'am, kegembiraan, as-sa'adah, keselamatan dan kesengsaraan itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan begitu saja kepada seorang hamba. Keselamatan, kesengsaraan itu tidak serta-merta Allah berikan kepada seorang hamba. Kamu selamat, kamu sengsara, tidak demikian. Begitu pula hidayah dan kesesatan, Allah juga tidak semerta-merta memberikannya kepada hamba. Kamu mendapatkan hidayah, kamu sesat, tidak semata-mata begitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada kita jalan-jalannya, jalan-jalan hidayah ini, jalan-jalan kesesatan ini, jalan-jalan hidayah ini tempuhlah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ila akhir ayat. Itu kan jalan-jalan hidayah sudah diterangkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, tidaklah seekor burung yang mengepak-ngepakkan kedua sayapnya di atas langit illa waqad dzukira minhu ilm." Kecuali telah disebutkan ilmunya. Lengkap agama Islam ini. Jalan-jalan kebaikan menuju hidayah sudah diterangkan. Jalan-jalan kesesatan, kesengsaraan pula telah diterangkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan-jalan kepada keduanya. Nah, maka faman arada as-sa'adah fayassiruhu Allahu li'amali ahli as-sa'adah wa man arada asy-syaqawah fayassiruhu Allahu li'amali ahli asy-syaqawah. Gitu poinnya. Maka barang siapa yang menginginkan dirinya itu selamat, bahagia akhiratnya, maka tentu Allah akan mudahkan baginya amalan-amalan orang yang selamat akhiratnya. Tapi sebaliknya, bagi siapa yang kemudian menginginkan untuk sengsara akhiratnya, Allah mudahkan baginya jalan-jalan amalan-amalan dari orang-orang yang akan sengsara akhiratnya. Itu maksudnya.
Artinya al-i'malu, tempuh sebab-sebab itu. Tempuh apa ikhwan? Tempuh sebab-sebab itu. Saya barakallahu fikum, na'am, sangat merasakan begitu besar faedah yang disebutkan oleh salah satu ulama kita yang bernama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ketika beliau menta'liq kitab Syarhus Sunnah lil Muzanni, menerangkan terkait dengan hal ini. Ketika beliau menerangkan hadis ini, beliau menambahkan dalil yang lain untuk menguatkan hadis ini dan supaya mendekatkan pemahaman kita yang benar. Dalil tersebut diantaranya apa yang disebutkan dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kais. Segala sesuatunya itu sudah sesuai dengan takdir Allah. Sampai itu al-'ajaz, sesuatu yang lemah, seorang yang lemah, kelemahan, wal kais, dan kecerdasan. Orang ini lemah, orang ini cerdas, orang ini kuat, orang ini lemah, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa'ajzul insan an qiyamihi bi a'malil khair was salah wal falah fid dunya wal akhirah innama huwa biqada'illah wa qadarihi. Kata beliau, kelemahan seorang insan untuk melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan keberuntungan, kesuksesan di dunia dan akhirat, itu semuanya semata-mata dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Nah, tidak ada keluar dari ketetapan Allah dan takdirnya. Demikian pula kecerdasan seorang, wa ulu himmati, tingginya cita-citanya, semangatnya dia di atas kebaikan, itu berdasarkan ketetapan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita melihat siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan, siapa yang mau mendapatkan kesengsaraan. Masing-masing Allah bimbing dia, Allah tunjukkan dia kepada jalan-jalannya. Paham ya? Bahkan disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau, subhanallah, perhatikan, kullu syai'in biqadarin hatta wad'ika yadaka ala khaddik. Segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pun engkau meletakkan tanganmu di pipimu, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang keluar dari takdir Allah? Ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Ainam, bahkan disebutkan oleh Tawus Ibn Kaisan, seorang tabi'in yang mulia, yang diriwayatkan oleh yang dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Berkata Tawus, adraktu 300 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun kullu syai'in biqadar. Aku telah mendapatkan 300 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengatakan, sepakat mereka mengatakan kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu berdasarkan takdir. Segala sesuatu, apapun itu berdasarkan takdir dan keputusannya Allah. Apa dalilnya kira-kira ini? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat apa ini? Surat apa? Al-Qamar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami segala sesuatunya, inna kulla syai'in, sesungguhnya kami segala sesuatu, khalaqnahu biqadar, kami menciptakannya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bahkan beliau menyebutkan di sini, betapa luasnya takdir Allah, maha ilmu Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah maha mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati-hati manusia. Oleh karenanya, kalau kita kembali kepada keterangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kata beliau, fa anta taf'alus sabab imma fi najati nafsik wa imma fi halakiha bi af'alika allati taf'aluha bi ikhtiyaratika
atau bikhtiyarika wa iradatik. Yang kau harus lakukan adalah melakukan sebab-sebabnya. Melakukan sebab, imma boleh jadi sebab tersebut itu bisa menyelamatkan jiwamu atau membinasakan jiwamu dengan perbuatan-perbuatanmu yang engkau lakukan. Perbuatan tersebut sesuai dengan pilihanmu dan keinginanmu. Kembali pada dirimu. Allah berikan kita iradah. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di akhir hadis disebutkan kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiqu nafsahu aw mubiquha. Setiap manusia yaghdu, dia berpagi-pagi, faba'i'un nafsahu, kemudian dia menjual dirinya, famu'tiqu nafsahu, ada yang membebaskan dirinya, dia membebaskan dirinya atau dia membinasakan dirinya. Itu setiap pagi sampai tenggelamnya matahari. Dua hal saja yang berkemungkinan bagi dirinya. Dia bebaskan dirinya dari sesuatu yang membinasakan, atau dia sendiri yang membinasakan dirinya dengan dosa dan maksiat. Oleh karenanya barakallahu fikum, kalau tidak salah Imam Malik bin Anas itu sebelum tidur beliau introspeksi dirinya. Tadi sehari ini saya melakukan lebih banyak apa ya? Banyak maksiatnya, banyak dosanya, pelanggaran syariat, atau banyak melakukan amal-amal saleh. Hasib nafsak, introspeksi diri kita itu. Nah, jika kemudian Imam Malik merasakan ini kayaknya lebih banyak hal-hal yang barakallahu fikum melakukan pelanggaran syariat, beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya kita lakukan. Jangan tidur kemudian langsung blok tidur. Nah, apalagi sudah capek seharian kerja, wah sudah. Kalau kita melihat bagaimana salafun salih seperti itu mendidik kita. Nah, ini semuanya ada keterkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Taib, sehingga kesimpulannya adalah tidak boleh membicarakan takdir, tidak boleh memprotes takdir, memprotes Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Ada yang meninggal kemudian kita berteriak seakan-akan orang yang paling sayang kepada yang telah meninggal. Kenapa engkau cabut nyawanya ya Allah? Kenapa bukan saya? Kenapa dia masih orang yang sangat baik ya Allah? Dia adalah tulang punggung keluarga dan seterusnya. Terlalu banyak drama di dunia ini. Meninggal suaminya 2 minggu ke depan sudah ada yang lamar, diterima. Au mau berubah, nabolimu nanti. La. Nah boleh. Barakallahu fikum. Taib, kita lanjut. Qauluhu, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa nahar Rabbu jalla ta'ala al-anbiya 'anil kalami fil qadar. Dan Ar-Rabb, yakni Allah Subhanahu wa taala, melarang para nabi untuk membicarakan takdir. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, nahallahu al-khalqal anbiya wa ghairahum 'anil kalami fil qadar. Allah melarang seluruh makhluk, para nabi kah dia atau selain para nabi, larangannya apa? Membicarakan takdir. Takdir sudah ditetapkan, sudah, enggak usah dibicarakan. Wal anbiya'u ma dzukira anhum annahum i'taradu 'alal qadari abadan. Para nabi itu, para nabi saja ikhwan. Para nabi tidak pernah disebutkan sedikit pun dari mereka bahwa mereka menentang takdir, selama-lamanya enggak ada. Kenapa? Li'annahum ya'lamuna 'azamatallah jalla wa 'ala wa hikmatah wa yastaslimuna wa yata'addabuna ma'allahi jalla wa 'ala. Karena para nabi adalah makhluk yang paling mengenal Allah, yang paling mengetahui keagungannya Allah Jalla wa Ala, paling mengetahui hikmahnya,
dan mereka pasrah menerima apa saja yang menjadi takdir dan ketetapan Allah. Mereka beradab, sangat beradab bersama Allah Jalla wa Ala. Wala yas'aluna an syai'in laisa lahum fihi maslahatun wala manfa'ah. Para nabi itu mereka tidak pernah bertanya tentang sesuatu yang sesuatu itu tidak ada maslahat dan manfaat sedikit pun pada mereka, untuk mereka. Fal anbiya'u lam yas'alu anhu wa kadzalika lam yas'al anhu atba'ul anbiya'i faqat atau qat. Maka para nabi mereka tidak mempertanyakan itu terkait dengan takdir Allah. Demikian pula para pengikut para nabi, tidak ada satupun di antara mereka mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Innama kana al-anbiya wa atba'uhum yattajihuna ila al-amal wa yu'nauna bihi wa ma kanu yas'aluna 'anil qada'i wal qadar illa min babil i'tiqadi wal iman bih. Garis bawahi ini. Hanya saja para nabi itu dan para pengikut setia mereka. Ya, ini kita mengaku ini pengikutnya Nabi Muhammad SAW, ya, ahlus sunnah. Mereka para pengikut Nabi, mereka betul-betul mengarahkan diri mereka fokus untuk beramal, dan mereka mementingkan hal tersebut, dan tidaklah mereka mempertanyakan tentang qada, ketetapan dan takdir Allah, kecuali dalam rangka terkait dengan keyakinan dan mengimaninya. Ya, jadi kebutuhan mereka ketika bertanya tentang al-qada wal qadar, kebutuhannya adalah dua hal: diyakini dan diimani. Itu saja. Nah, tidak kemudian mempertanyakan atau sampai meragukannya. Wal imanu bil qada'i wal qadar yurihuka 'anis syukuki wal auhami wal ahzan. Faedah mengimani qada' wal qadar adalah yurihuka, itu akan melapangkan dirimu, ya, membersihkan dirimu dari keraguan-keraguan, dari waham-waham, ya, kemudian wal ahzan, dari kesedihan-kesedihan, kegalauan-kegalauan. Nah, sebab Rasulullah SAW telah mengatakan, i'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang telah menimpamu dari takdir itu tidak akan meleset darimu, dan apa saja yang tidak mengenaimu, yang meleset darimu dari satu perkara, lam yakun liyusibak, maka selamanya tidak akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena pencatatan amalan dan telah kering lembaran-lembaran catatan takdir. Apa yang sudah tercatat dalam lembaran catatan takdir di Al-Lauhul Mahfuz itu pasti akan mengalir dan berjalan sampai hari kiamat. Kita tinggal menjalani takdir ini, menjalani ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kita kemudian mendapatkan musibah, kita jalani karena itu sudah tercatat dalam mahfuz. Tinggal kita jalani. Kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani, kita nikmati dan syukuri apa yang sudah menjadi catatan takdir kita. Naam, sebab tidak akan meleset itu. Tidak akan meleset bagi kita. Naam, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jangan kamu lakukan, sesungguhnya aku telah melakukan seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Ya, kalau saya tidak lakukan ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Itu, barakallahu fikum, hindari ucapan-ucapan ini. Itu kan gara-gara kamu. Kenapa kamu ke sana tadi? Coba kalau kamu tidak ke sana, kamu tidak akan celaka. Nah, itu tadi, kenapa kamu suruh saya ke sini? Ya, kalau kamu tidak suruh saya ke sini, saya tidak akan sengsara seperti ini. Saya tidak punya masalah seperti ini. Nah, dan seterusnya, menyalahkan takdir. Jangan katakan seperti itu. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Tapi katakan itu sudah Allah takdirkan. Ini takdirnya Allah. Apa saja yang Allah kehendaki Allah lakukan. Ya.
maka ini akan melapangkan dada kita, menghilangkan kesedihan kita, ya, menghilangkan kegalauan-kegalauan, kegundahan kita. Nah, lebih lebih tenang hidup. Itu hidupnya seorang mukmin ini, seorang mukmin yang mengimani takdir Allah, ketetapan dan takdir Allah. Dadanya sangatlah luas. Kehidupan mereka itu sangatlah bahagia. Sangatlah bahagia. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa takjub dengan kehidupannya seorang mukmin tadi. Ya, ajaban li amrin mukmin inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaannya seorang mukmin. Sesungguhnya perkara urusan dia itu seluruhnya kebaikan. In asobatu sarra syakar. Kalau dia diberikan kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah. Wa in asobathu dharra sabar. Apabila dia ditimpakan musibah, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka itulah merupakan kebaikan untuk dirinya. Nah, ini buah dari apa? Mengimani al-qadha wal qadar. Mengimani ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wal abana rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait syarah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.